Halo kakak, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang lagi merayakan. Saya berdoa semoga ibadah puasa kali ini diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari raya Idul Fitri. Oke, kali ini saya Albert Gevariel mau membahas tentang suka duka atau kesulitan dalam membuat konten mancing ya. Terutama di saya, konten mancing saya selalu mancing di pinggiran laut atau di tengah laut ya. Oke, kita bahas dulu tentang dukanya atau kesulitannya, tapi mohon dibantu dulu like and subscribe videonya di channel Albert Gevariel, dan mohon dukungannya dibantu share ke sosmed-sosmed teman-teman semuanya. Nah, dan saya mengucapkan terima kasih dengan teman-teman yang telah mendukung saya, teman support saya dengan sekarang ini channel saya dibantu sama teman-teman, supportnya sudah 4.600 lebih. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman yang telah mensupport saya ucapkan terima kasih, semoga kalian sehat semua. Oke, kali ini kita langsung saja bahas tentang suka duka atau kesulitan kita dalam membuat konten mancing di YouTube. Pertama kita bahas tentang duka atau kesulitannya di membuat konten mancing di YouTube ya kakak. Oke, yang pertama kita dukanya dalam membuat konten mancing itu pertama itu waktu, keuangan, dan alat untuk merekam. Itu yang saya bahas ya, tiga itu: waktu, keuangan, dan alat untuk merekam. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Satu, itu waktu. Waktu, mungkin ada teman-teman yang lagi kerja itu mungkin hanya bisa membuat konten mancing itu hari libur aja, dan mungkin ada juga yang bisa konten mancing kalau misalnya dapat izin dari RI1, maksudnya istri kita ya yang kalau sudah menikah. Oke, gak enaknya kalau kita kendala waktu itu, masalahnya satu, waktu kita bisa mancing Sabtu atau Minggu, di saat kita mancing itu kita tidak mendapatkan momen strike atau momen yang bagus untuk direkam atau untuk dijadikan konten atau karya mancing kita di YouTube. Itu yang pertama. Udah berapa lama kita menunggu, pas hari hanya kita mancing dan tidak dapat momennya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu tadi keuangan. Oke, di saya itu karena konten saya di konten mancing di pinggir laut, jadi keuangan itu mungkin begitu menguras budget ya di saya. Oke, kalau saya biasanya untuk mancing ke laut, biasanya pinggiran atau di tengah. Ya, kita bahas yang di pinggiran ya kakak. Biasanya kita kalau di pinggiran itu butuh budget mungkin di saya itu 150.000 ya. Ya, karena saya butuh umpan. Umpan biasanya saya beli itu kalau untuk mancing pinggiran itu biasanya bisa sampai 50.000, minim 30.000 ya kalau misalnya saya pakai satu umpan aja, ikan tongkol atau udang aja. Jadi biasanya kadang-kadang kita beli itu umpannya tongkol sama udang, jadi kita bagi dua, jadi 25.000 ya itu. Jadi tongkol dan udang atau semacam lainnya, atau cumi atau umpan hidup, ikan hidup gitu, lebih mahal lagi mungkin ya, atau udang hidup gitu. Nah, jadi kalau misalnya di saya itu biasanya habisnya untuk umpan aja 50.000 lah saya bulatkan ya kakak. Oke, untuk saya biasanya mancing di pinggiran laut. Dan yang kedua, karena kita mancing di pinggiran, otomatis kita membutuhkan pemberat atau timah. Nah, biasanya timah atau pemberat yang saya butuhkan itu kalau mancing pinggiran itu rawan dengan nyangkut atau masuk ke karang-karang timah kita ya. Jadi pas kita mau narik itu
nyangkut gitu di timah, di karang-karang atau batuan. Jadi otomatis kalau kita narik itu nggak bisa dilepas, timahnya akan putus atau lepas atau hilang gitu ya. Jadi kita butuh timah itu, mungkin kalau di saya ya, saya biasanya kalau beli timah itu biasanya yang harga 1.500-an atau yang 2.000-an. Nah, minim lah saya beli itu 10 timah itu. Biasanya itu bisa habis, dan solusinya jadi saya ambil batu. Nah, tapi kalau saya itu biasanya orangnya nggak sabaran dan nggak terlalu terampil ya dalam mengikat timah kalau pakai batu ya, kalau pakai pemberat gitu. Takut kakak, kadang saya melepak, takut batunya melayang jauh gitu, karena kita mengikat kan, mengikat tali plastik es jadinya biasanya saya pakai itu, atau plastik gitu, plastik biasa gitu, kantong-kantong. Jadi kalau saya beli timah itu misalnya paling minim anggap aja 10.000, yang 2.000-an 10.000, yang 2.000-an dapatnya 5. Jadi kalau saya beli 10 itu biasanya 20.000. Oke, 20.000 itu jadi saya tambahin umpan sekitar 50 dan timah 20.000, itu udah 70.000 ya kakak. Dan belum hal-hal lainnya, pancing itu atau sweep net apa itu lupa saya, kili-kili lah, lebih pahamnya kili-kili gitu. Pasti kita akan kehilangan, nanti akan ganti yang baru gitu. Sekitar itu saya butuh budget untuk mancing pinggiran itu biasanya ya 150.000 kalau saya hitung-hitung ya kak, minim biasanya. Belum itu termasuk makan saya, mungkin saya ada yang pokok juga untuk budget rokok dan minum gitu ya, itu 150. Yang ketiga, ini masalah besar kita itu kakak, untuk bikin konten apalagi kita single fighter. Oke, alat rekam. Kebanyakan kita kan menggunakan HP untuk merekam momen mancing kita. Nah, kalau kita standby rekaman HP-nya, itu kebanyakan kalau misalnya saya menggunakan 16 GB itu kebanyakan banyak yang nggak dapat direkam kakak jadinya. Jadi yang kita rekam itu sia-sia kalau kita standby ya, maksudnya rekamnya kita sia-sia gitu, nggak ada momen strike-nya. Ya itu kendala yang paling berat kita kakak. Kadang itu giliran kita sudah putus asa, kita mancing dan tiba-tiba strike, jadi kita nggak standby kamera. Nah itu yang jadi kendala besar di kita ya kakak. Untuk kesulitan atau dukanya kita membuat konten mancing, enak kalau kita misalnya sama teman-temannya bisa membantu kita untuk merekami, enak. Tapi kebanyakan kita itu ya nggak enak mempersulit teman-teman atau mengganggu teman lagi asik mancing gitu ya. Ya jadinya kayak saya kan, kalau misalnya saya strike ya saya hanya sekedar rekam ikannya aja biasanya. Itu sebenarnya sih ya kurang baik atau kurang bagus, tapi ya apa dayanya, kita sukain aja lah. Yang penting kita mendapatkan rekaman walaupun sedikit atau kurang bagus gitu. Tapi karena komitmen saya ya kak, yang penting saya sukain dulu video saya. Teman-teman mungkin suka atau tidak suka itu kita urusan belakang, nanti yang penting kita percaya dulu dengan video karya kita dulu ya. Oke, itu yang ketiga ya kakak, kesulitan yang paling besar bagi kita untuk membuat konten mancing dengan menggunakan alat HP gitu. Nah, yang sukanya atau bahagianya saat bikin konten mancing itu, kita dapat happy, dapat bahagia, apalagi kita dapat momen strike itu sangat happynya bukan main. Apalagi ada teman-teman yang menyaksikan, wah bikin tambah semangat, ya oke, strike, nah, kayak gitu. Mungkin itulah kebahagiaan saat bikin konten mancing ya kakak. Mungkin teman-teman yang bikin konten mancing tetap semangat saja, tidak perlu ragu untuk upload videonya.
tidak perlu terpaku sama keinginan. Biasanya kita memang kebanyakan kita jujur aja tidak perlu diungkirin ya, kita bikin konten mancing itu kebanyakan kita itu untuk mengejar sesuatu atau mengejar uang atau mungkin, tapi ya tidak perlu dipikirkan dulu itu. Yang penting pikirkan saja untuk konten kita itu menjadi histori mancing kita aja. Untuk masalah suka atau tidak disukain orang lain itu mengikutin saja ya Kak. Dan jujur saja saya membuat konten saya itu nggak terlalu bagus mungkin bagi teman-teman yang sukanya happy mancingnya itu dengan penuh strike gitu. Mungkin saya dapatnya ikan-ikan yang nggak terlalu bagus, pogot mungkin. Kalau di laut itu ya biasanya saya dapat ikan pogot, ya ikan cotek gitu ya. Ya tapi tetap aja happy kan hati kita. Yang penting kita bisa menjalankan hobi kita, membuat hobi kita jalan, membuat kita happy atau senang dalam menyalurkan hobi gitu. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman. Jadi saya ulangin ya, untuk kesulitan atau duka dalam membuat konten mancing itu, pertama yaitu waktu, yang kedua keuangan atau budget, yang ketiga ya alat rekam kita ya Kak. Alat rekam kita, kalau kita single picture dengan rekaman kita pakai menggunakan HP, mungkin kalau pakai GoPro ya is okay lah, pas strike tinggal ditekan jadi enak gitu. Tapi kebanyakan kita kan memang masih pemula, kayak saya ini masih menggunakan HP. Tetap semangat pokoknya ya, walaupun kita menggunakan HP tetap semangat, jangan malu dan jangan sungkan gitu. Yang penting hajar saja kita buat karya untuk kita sendiri. Ya mungkin kalau kita umur panjang nanti kan bisa dilihat sama anak kita atau cucu kita gitu untuk karya kita. Oke, dan sukanya tadi kita mendapatkan kesempatan untuk meluangkan hobi kita, membuat hobi kita itu jalan gitu. Karena kalau misalnya kadang-kadang tuh kita pengen mancing dan meskipun nggak strike atau ini bocos ya, tapi kalau kita mancing itu senang kayak gitu Kakak, walaupun kita hasilnya nol gitu. Tapi kalau untuk karya itu memang kurang asik gitu ya. Mungkin ya kalau saya jujur aja ya Kakak, mungkin saya mancing itu pikiran saya sih memang ke konten sih, tapi usahakan jangan usahakan mancing 90%, kontennya 10%. Jangan kayak saya, kemungkinan kebanyakan 90% konten dan 10% mancing gitu. Itu sebenarnya salah. Oke, sampai di sini dulu cerita saya, curhat saya, suka duka atau kesulitan kita dalam membuat konten mancing. Yang penting buat teman-teman yang berkarya di konten mancing tetap semangat dan jangan menyerah. Awal membuat konten mancing itu atau membuat YouTube ya, channel YouTube itu memang sulit ya Kakak, sulit sekali. Apalagi kita hanya orang biasa, bukan artis, jadi kadang-kadang itu ngemis kita ya, tapi gak usah malu. Pokoknya karya kita harus dibanggakan dengan kita sendiri. Jangan sungkan untuk membagikan channel kita ke teman-teman. Pokoknya happy mancing, happy fishing, happy berkarya. Thank you Kakak, see you next time, bye bye.